Polemik royalti musik PT Mitra Bali Sukses atau Miga Coan Bali dengan Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK dan Sentra Lisensi Musik Indonesia berakhir damai. Miga Coan Bali sepakat membayar royalti musik sebesar 2,2 miliar rupiah. Mediasi antara Lembaga Manajemen Kolektif, Sentra Lisensi Musik Indonesia, LMK Selmi dengan manajemen Miga Coan Bali disaksikan langsung Menteri Hukum Supratman Andi Aktas di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian damai, di mana Miga Coan Bali membayarkan lisensi kepada LMK Selmi sebesar 2,2 miliar rupiah. Momen penting ini yaitu kesepakatan perdamaian antara PT Mitra Bali Sukses dengan Selmi, dalam hal ini LMKN, tidak seperti apa yang Bapak tadi sampaikan, Pak Menteri, artinya dalam hal ini adalah bukan terkait dengan nominal atau nilainya, tapi di sini adalah finalnya yang kita cari adalah perdamaian. Jadi sesuai dengan peraturan dihitung semuanya, baik dari pihak Selmi menghitung, baik dari pihak Miga Coan cuma menghitung nilai sama. Dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi ada aturan tersendiri yang disana diatur oleh undang-undang, yaitu sekitar 2,2. 2,2 juta. Ya, itu mulai dari tahun 2022 sampai 2025. Itu Jawa Bali Gacuan yang dihitung? Untuk seluruh Indonesia. Pembayaran ini meliputi semua gerai Miga Coan di Bali, Jawa, dan Sumatera yang berada di bawah PT Mitra Bali Sukses. Menteri Hukum Supratman menegaskan setelah pembayaran dan perjanjian damai diteken, pihaknya akan melobi Polda Bali untuk menghentikan proses penyidikan atau menerapkan keadilan restoratif. Koreksi terhadap transparansi terhadap dengan pungutan, termasuk besaran tarifnya, nanti akan kita bicarakan dan kita akan keluarkan Permenkum yang baru yang mengatur itu. Tetapi yang lebih penting lagi bahwa royalti ini memberi afirmasi kepada pelaku UMKM. Setelah membayar royalti ini, pihak Miga Coan bisa kembali memutar lagu serupa hingga akhir tahun 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, musik Indonesia era 1970 hingga 1980-an kembali mendapat sorotan, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga label rekaman mancanegara. Proses reissue atau perilisan ulang lagu-lagu lawas dinilai mampu memberi nafas baru sekaligus peluang royalti bagi pencipta dan musisi. Di tengah polemik royalti lagu di dalam negeri, musik Indonesia justru memikat musisi dan label mancanegara. Lagu Indonesia era 80-an memiliki keunikan dengan memadukan unsur lokal dan global. Perpaduan musik khas Indonesia dengan barat membuatnya akrab di telinga. Alice Whittington, pendiri Sama-Sama Records asal Inggris, tertarik dengan musik-musik di Asia, khususnya Indonesia. Album Ayo ke Disco dirilis dalam bentuk piringan hitam pada Oktober 2024. Album ini merupakan kompilasi musik-musik 1970-an dan 80-an dari negara yang baru merdeka di sekitar Laut Cina Selatan. Alice fokus merilis ulang musik 80-an dengan langsung menghubungi musisi atau keluarga untuk mendapatkan izin resmi. License them, yeah, but it is a difficult process because not everybody understands how licenses and royalties work. Marini Suryo Sumarno, vokalis grup The Steps, merupakan salah satu grup musik yang dikontak Alice. Marini menegaskan penghargaan terhadap pencipta lagu merupakan hal yang utama. Dapat sih royalti setahun sekali kalau nggak salah ya, untuk beberapa lagu dari ini hak cipta ya, dari hak cipta ada, tapi nggak dikasih tahu untuk lagu apa, untuk apa, tapi mungkin ya yang saya menyanyikan tuh mereka yang punya catatan. Kalau saya nggak terlalu mikirin sih, buat saya mungkin lebih baik yang menerima itu adalah pencipta lagunya. Menurut musisi senior Chandra Darusman, perhatian dari label asing menjadi angin segar bagi para musisi. Langkah ini memberi keuntungan materi sekaligus membuka pintu bagi generasi baru untuk menikmati musik lawas. Kita anggap ini positif dong, artinya ini mencerminkan tingkat kesadaran yang baik ya dari para label itu. Mereka mau
menghargai para pemilik hak cipta di luar negeri itu bagus sekali. Jadi ini mencerminkan bahwa sebenarnya sistem royalti itu bisa berjalan dengan baik ya kalau ditata dengan baik. Dosen Pasca Sarjana Institut Kesenian Jakarta, Hilmar Farid, menilai Indonesia mempunyai posisi istimewa di tengah fenomena label internasional berburu rekaman lama. 80-an itu kan jelas ada pengaruh pop barat, tetapi tidak meniru gitu ya. Justru yang kita lihat karya-karyanya itu punya fusion yang sangat khas gitu ya. Pertemuan gamelan, keroncong, dangdut, masuk dengan juga berbagai macam bentuk yang lebih dikenal di barat gitu, dan hasilnya memang satu timbre dan juga ritme yang familiar gitu ya, tetapi juga sekaligus eksotik gitu ya karena. Namun, di balik kebangkitan ini, industri musik tanah air masih terkendala pengelolaan hak cipta. Nuvoplay, platform perpustakaan multimedia, melaporkan 99% musisi hanya mendapatkan sisa-sisa atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Menurut CEO Spotify, dari hampir 15 juta musisi yang mengunggah lagunya ke platform streaming musik, hanya 100.000 musisi menghasilkan lebih dari $6.000 Amerika per tahun. Dengan minat global yang terus tumbuh, maka musik Indonesia era 80-an memiliki peluang kembali berjaya. Namun, tanpa pengelolaan hak cipta yang kuat, penghargaan terbesar mungkin hanya berupa pujian, bukan penghasilan. Glenny Soktania, Kompas TV, Jakarta.